50 teh. 50. Mohon. Ya, nuhun. Penuh ya. Berarti masih banyak tadi teh. Masih sampai kalau dibawa ke Garut. Meskipun sudah kedap-kedip. Oke. Oke, kita reset dulu ya, Bapak. Trip A-nya kita reset dulu. Oke. Kita mulai dari nol lagi ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Syakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke. Dapat 169,1 ya. Cukup lah. Dan barusan juga pas saya isi 50.000 itu full ya. Berarti ada sisa banyak juga di bensinnya. Nah itu ya, saya kemarin gak jadi ke Garut itu udah dua kali Senin, 2 kali Selasa, 2 minggu lah. Kemarin masih, apalagi hari Selasa itu ada jadwal main bola mini soccer, Allah asik ya teh. Kalau saya nggak ikut kan pasti bakal diajak. Kalau saya kemarin ke Garut gitu ya, pasti bakal, ayo ikut deh. Udah masih lemes ya, capek, masih enak ya, masih pengen baringan gitu, rebahan. Belum saya bisa efek dari seminggu kerja gitu ya, awet. Sekarang juga maksain lah, soalnya Kamis ada rapat gitu. Sekarang juga berangkat siang juga karena tidak ada jadwal. Dan ya, supaya tidak macet juga. Karena kalau pagi-pagi banget, kalau pagi-pagi itu macet ya. Sungguh aku bahagia, cinta yang bersemi di hati. Oke guys, kita sudah sampai Nagreg ya. Sudah mau turun nih dari Bukit Nagreg ini. Turun ke Limbangan, ke apa? Ke Ciaro, ke apa? Di Balong, kita lah pabrik sepatunya, pabrik sepatu MK6.
Sungguh aku bahagia, cinta yang kini kau bersemi indah di hati. Oke guys, terima kasih sudah mau bergabung di channel Cecep Rider. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itulah cerita kemarin waktu kenapa 2 minggu ya tidak ke sekolah. Kemarin juga nggak ikut ke apa acara Omi. Sini Cumi ya. Si Cumi. Wah, dia sudah mendung ini ya. Ini akan ada hujan nih. Karena di cuaca pun tadi lihat di ramalan cuaca akan hujan ya. Akan hujan hari ini tuh. Untung saja sudah beres kerjanya. Ya. Sudah dilapisi atapnya. Oke, kita sudah mulai menurun nih dari Nagreg nih. Nah, harus hati-hati ya karena banyak juga yang lawan arah nih teh. Warga sekitar yang gak mau muter ke lingkar Nagreg ya. Tujuannya mungkin dekat ya. Karena di negara ini sekarang sedang berhemat. Ingin cepat atau malas ya, itulah sebenarnya nggak tahu ya, harus mental sebenarnya kita itu krisis mental ya. Krisis mental ya, itu yang benar-benar harus kita perbaiki dari ini, dari sejak anak-anak itu. Makanya nih sistem pendidikannya harus benar-benar serius ya, jangan ganti menteri ganti lagi, ganti menteri ganti seenaknya menteri yang baru gitu ya. Jadi begini, coba dong gitu ya, jadi pemimpin itu untuk mencari mana yang lebih maslahat gitu ya. Itu bahagia enak menteri pendidikan negeri tewa apa kan si Nadiem kayaknya liarnya pemimpin tetap balas si Nadiem teh geus beunghar gitunya tapi masih korupsi. Aduh luar biasa ya, mental cek juga nya. Pendidikan itu harus benar-benar memikirkan kurikulum pendidikan dari sejak dini. Tetap ya, solusi itu ada sebenarnya ya, kembali kepada ajaran Islam. Dalam pendidikan Islam bagaimana itu ya, karena sebaik-baiknya Al-Quran gitu ya, yang menjadi hujah itu, yang menjadikan pedoman manual book dalam hidup ini, mau dari pendidikan mau apa, itu Al-Quran ya. Kembalikan kepada Al-Quran, makanya yuk pahami, gali ya Al-Quran itu bersama-sama yuk gitu ya, jangan ya sama nangkoli lah ya, dijual belikan dengan harga yang sedikit. Al-Quran itu dijadikan untuk apa, lain ngemakan dalil dari ngadalilan amal gitu. Sok coba kalau semuanya ya, bagaimana pendidikan Rasulullah ya, anak mental dulu ya, anak mental itu, anak itu dari kecil ya, tauhidnya dulu harus kuat, itu tauhidnya harus kuat ya, kenalkan dengan Allah sejak kecil ya.
ya terus ya sebut nama Allah Tuhan ya, Maliki Yaumiddin gitu, yang merajai seluruh alam. Kenalkan, takutkan kepada Allah. Karena kalau dasarnya si orang itu takut kepada Allah ya, dia akan menjalankan ya, semua apa yang perintahkan Allah. Berbakti kepada orang tua pasti bakal menurut ya, bakal berbakti kepada guru pasti, mencari ilmu pasti mau, karena takutnya kepada Allah bukan kepada sesama makhluk manusia. Jadi ya, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, semua apa yang dilakukan itu karena Allah, semata-mata hanya bertakwa kepada Allah, itu harus ditanamkan sejak dini. Makanya harus sama ya sistem pendidikan itu. Sekarang kan di negara kita itu beda ya, ada 2 negara pendidikan ya, ada yang di bawah negara langsung dinas pendidikan ya, ada negara kemenag. Nah ini yang ngacau ini nih ya, gitu. Sama untuk pendidikan itu jangan dipilah-pilih gitu ya, harus sama. Nah kalau bersentuhan dengan akidah itu disesuaikan, Islam dengan akidah Islam, non muslim dengan akidah non muslim gitu, tinggal itu saja. Tapi tetap untuk pendidikannya, penanamannya itu harus ditanamkan ya, tentang ketakwaan, tentang keesaan Allah, tauhidan. Itu karena apa? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah ya. Bagaimana mau sholat, mau beribadah kepada Allah kalau tidak yakin kepada Allahnya gitu. Bagaimana mau melaksanakan sunnah Rasulullah kalau tidak yakin kepada Rasulnya. Yang ditanamkan sejak dini itu adalah ketauhidan, keyakinan, supaya mau mengikuti, mau melaksanakan, mau bertakwa, itu harus sejak dini gitu. Ya. Gitu. Sekarang Kemenag tetap ikut dinas pendidikan, mata pelajarannya saja ada tambahan gitu. Mata pelajaran agama, meskipun itu juga kurang efektif, beda dengan pesantren ya, swasta. Makanya swasta itu harus didukung ya, sekolah-sekolah swasta itu sekarang ya Allah. Karena gini juga ya, kita juga sebagai pendidik, pengelola apa, manajemen di lembaga pendidikan itu harus amanah juga ya, harus amanah ya, karena sudah tidak bisa dinafikan lagi ya, banyak sekali sekolah-sekolah mendirikan sekolah itu demi keuntungan finansial gitu ya, keuntungan finansial. Makanya itu yang mencemari ya, pendidikan kita itu sampai zolim ya, ngambilin dana bos dari pemerintah, itu teh amanah titipan gitu ya. Ada yang sekolah palsu mah ya, ngambilin dari siswanya dari yang
sekolah-sekolah lain, padahal mah nggak ada siswanya, ingin menyerap dana bosnya saja. Hati-hati, itu semua akan dipertanggungjawabkan, ya, bakal dipertanggungjawabkan nanti di yaumul akhir, yaumul hisab, ya. Akan memberatkan kita masuk neraka itu teh. Harus amanah, ya. Tak akan maju pendidikan ini kalau kitanya tidak jujur, amanah. Generasi bangsa ini bakal kacau, ya. Kalau dari mental pendidik, manajemen lembaga pendidikannya sama, ya. Tidak akan ada yang baik. Hasilnya pun anak yang dihasilkan tidak ada yang baik. Maka jangan salahkan sekarang anak mentalnya begini, disebut generasi Z dan lain sebagainya. Karena kemerosotan, kebobrokan bidang pendidikan ini semakin bertambah, ya. Bukan ada perbaikan.